Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil ada 4. Yang pertama, fungsi penghias sebagai hiasan pada suatu benda atau pajangan pada suatu ruangan. Yang kedua, fungsi benda pakai, tujuannya untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, aksesoris, atau mungkin yang lainnya. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual, berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Dan yang keempat, fungsi simbolik, berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Berikutnya, prinsip kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai. Ada 4. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Dan yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Berikut ini adalah contoh ragam hias permukaan pada kain batik Medan dan ragam hias struktur pada teknik rajut. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik, dan yang kedua, dekoratif teknik. Struktural adalah susunan dari garis bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Yang berikutnya, dekoratif teknik adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Kemudian proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kerajinan tekstil sebagai hasil pengembangan. Kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang. Perlu dipikirkan juga agar kemasan tidak langsung dibuang namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Langkah pembuatan proyek kerajinan tekstil ada 3. Yang pertama, perencanaan yang terdiri dari menganalisis kebutuhan dan membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa. Yang kedua, pelaksanaan yang terdiri dari menyiapkan bahan dan alat, membuat karya kerajinan atau proses pembuatan. Dan yang ketiga, ada evaluasi hasil karya tersebut nyaman tidak jika digunakan oleh konsumen. Beberapa contoh produk kerajinan. Yang pertama ada tapestry, merupakan kegiatan menenun. Banyak kekayaan tenun menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya. Bahan pembuatan hiasan tapestry ada 2, benang tipis untuk lungsi dan yang kedua benang tebal untuk pakan. Yang berikutnya alat pembuat hiasan tapestry. Yang pertama kayu spandram yang diberi paku untuk benang lungsi dan yang kedua batang kayu. Berikutnya proses pembuatan tapestry ada 6. Yang pertama pembuatan lungsi pada pemidangan tenun, memasukkan benang pada pakan lungsi. Yang ketiga mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Keempat, menggunakan teknik ria. Yang kelima, hiasan tenun hasil serat jadi setelah dilepas. Yang keenam, hiasan tenun serat bentuk kain. Contoh kerajinan lain, batik. Ada 2, batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman sering disebut juga sebagai batik klasik, dibuat oleh orang yang berada di lingkungan keraton. Sedangkan batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Warna-warna yang digunakan pun mengikuti selera masyarakat luas yang bersifat dinamis. Bahan produksi batik ada 3, kain putih, malam atau lilin, dan zat pewarna batik. Kain kita bisa menggunakan katun primissima. Malam atau lilin, malam yang dipergunakan untuk membatik berbeda dengan malam atau lilin biasa. Dan yang ketiga, zat pewarna batik ada 2 jenis, pewarna sintetis dan pewarna alami.
Berikutnya alat produksi batik, ada canting, kompor, dan wajan, serta alat-alat lain yang menunjang untuk memproduksi kain batik. Dan yang terakhir, proses pembuatan batik. Yang pertama ada nganji, pemberian kanji setelah kain dicuci. Yang kedua ada ngemplong, penghalusan permukaan kain. Yang ketiga ada nyungging, membuat pola di atas kertas. Yang keempat ada njaplak, menjiplak pola dari kertas ke kain. Yang kelima ada ngelowong, memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Dan yang keenam, ngiseni, memberi isian motif ke dalam pola besar. 7. Nembok, menutup pada bagian-bagian tertentu dengan malam. Dan yang terakhir, nyolet, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spons. Demikianlah untuk materi yang ada pada bab 2, bisa dipelajari dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.